Shalom. Selamat pagi keluarga besar PCC. Apa kabarnya? Luar biasa. Biasa di luar. Biasa Di luar ya. Kita pagi ini merdeka. Merdeka. Gimana? Sudah sarapan? Sudah ya. Nanti sarapan lagi ya. Keluarga besar PCC, kita bersyukur ya. Kita berpulang ke tempat ini. Kita memuji menyembah Tuhan dengan sukacita ya. Kita memuji menyembah dengan roh dan kebenaran. Maka kita akan bersukacita dan berbagi kamu bila sukacita yang dari kamu. Amin. Luar biasa. Maka kita akan masuk dalam firman kuasa menjadi muridnya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pagi hari ini Kau sediakan bagi kami ibadah kita menikmati sukacita yang luar biasa Bapak. Kita berkumpul, kita bersharing Tuhan, kami menikmati hari-hari demi hari bersukacita bersama. Pujian dan ibadah kami kita berada di tempat ini untuk menyembah Bapak, karena kami telah bersyukur karena kami menerima berkat-berkat yang ilahi daripada-Mu dan sukacita damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, karena kami percaya kasih karunia yang melimpah dalam hidup kami bagi setiap anak-anak keluarga tempat ini keluarga besar PCC, sehingga kami menikmati hari demi hari. Kami bersukacita, damai sejahtera, kita sehat. Engkau yang selalu bersama kami, Kau tuntun hidup kami, kuasa mujizat bekerja bagi setiap anak-anak kita. Terima kasih acara awal hingga akhir. Bapak, Kau nyatakan kuasa mujizat-Mu menyertai kami dalam untuk memimpin kami untuk umat kami menerima pewahyuan daripada Engkau. Dan Kau utus malaikat-malaikat-Mu menjaga tempat ini Bapak. Biarlah mereka bekerja, mereka juga di mana supaya firman dan sukacita dan sejahtera puji-pujian ini keluar dari tempat ruangan ini nyampe sebelah barat, utara, timur, dan tempat di mana sekitar tempat ini Bapak mendengarkan alunan pujian-Mu dan sukacita-Mu, pujian penyembahan-Mu yang ada di tempat ini, sehingga terang kasih-Mu, terang kuasa-Mu ada di tempat ini Bapak. Mujizat pun terjadi bagi tempat ini pun menjadi terang yang luar biasa Bapak. Kami percaya hari demi hari mujizat dan pasti terjadi bagi hidup kami dan anak-anak-Mu buat besar PCC Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Kita sambut ibadah kami dengan siang ini dengan kita angkat pujian Selamat Raya. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Tuhan baik di dalam hidupku. Engkau baik dalam mata, Engkau baik dalam mata. Harapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik dalam mata.
Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama kami. Adalah Bapa yang satu memberikan semuanya bagi kami, Bapa bersebelahan di bumi. Hidupku kepadamu.
dan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah, ku kemanapun kau pimpin
Ini aku putuslah Tuhan dan tak berdiri. Ini aku putuslah Tuhan dan tak berdiri. Untuk kami bisa melakukan segala sesuatu yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengenal sejenak, kita akan bersaat sejenak, kita akan melihat apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur karena Tuhan kita memang sungguh baik. Tuhan kita sungguh luar biasa, Tuhan kita semuanya. Kita pujikan, mulia, sembah kerajaan Tuhan. Mulia, sembah kerajaan mulia. Yesus
mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh mulia dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kami puji, Engkau kami sembah Tuhan, karena Engkau luar biasa Tuhan sebagai Tuhan kami, Bapa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengadakan ibadah-Mu, ibadah celebration. Kami merayakan semua kasih-Mu, semua kebaikan-Mu, semua pekerjaan-pekerjaan baik-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini. Kami juga mengucap syukur jemaat-jemaat-Mu semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami siap menerima firman-Mu, kami siap menerima yang terbaik daripada-Mu, Roh Kudus yang memberikan kami pertumbuhan untuk kami mengetahui segala sesuatu rahasia kerajaan surga yang Engkau miliki, yang Engkau khususkan bagi kami murid-murid-Mu, anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus, kita berkata, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini kita mau membahas tentang kuasa seorang murid, ya. Kuasa untuk menjadi murid. Kita baca langsung 3 ayat ya, yang berbeda-beda ya. Sebagai awal kita ngerti, ya kan? Nah, kita buka dulu Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Sudah ketemu, amin? Ya, saya bacakan. Nanti siap-siap Markus 6 ayat 7 dan Lukas 9 ayat 1, ya. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amin. Ya. Saya ulangi, Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, terus kemudian loncat ke Markus 6 ayat 7. Markus 6 ayat 7. Dikatakan di sini, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Amin. Ya. Loncat lagi Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Kenapa 3 ayat sekaligus saya baca? Ya, karena dikatakan firman Tuhan 2-3 orang bersaksi, ya itu kuat. Amin. Dan ada kesepakatan. Amin. Ya, di sini saya bacakan 3 ayat yang memberikan kesaksian yang sama. Ya, kesaksiannya apa? Yesus memanggil murid. Sebelum dia menaruh kuasanya, dia harus memanggil murid-murid. Amin. Jadi harus ada murid untuk menerima kuasanya. Amin. Ya, sama. Di dunia ini juga ada yang sama seperti itu. Ya, kadang-kadang seorang yang sakti, suhu, ya, dia punya ilmu yang tinggi, dia untuk mewariskan ilmunya, ya, dia cari murid yang bisa menerimanya. Ya, saya juga pernah ditawari seperti itu, bahkan sering, ya, sama nenek moyang saya punya ilmu tinggi, ya, yang mau mewarisi ilmuku dan mampu mewarisi ilmuku cuma Samuel. Dia bilang seperti itu. Dia minta mami saya
untuk menyerahkan anaknya, ini yang nomor 4, bungsu, ya, untuk dia muridkan. Tapi mami saya luar biasa, dia sudah aku persembahkan sama Tuhan Yesus. Ya. Sejak kecil saya sudah diminta. Orangnya sampai sekarang masih hidup. Ya. Nah, bahkan sampai besar pun dia curi-curi kesempatan untuk mengambil alih, untuk mengambil saya sebagai murid dia. Saya tahu kuasanya, ilmunya tinggi. Ya. Nah, sama di sini Yesus punya kuasa yang sangat tinggi. Amin. Punya kuasa yang bisa diukur enggak? Ya. Kuasa yang jauh lebih segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan dia mau ada yang menerima kuasanya di dunia ini. Nah, untuk bisa menerima kuasa daripada Yesus, dia perlu memanggil siapa? Murid. Amin. Amin. Ya. Kalau tidak ada murid, Yesus tidak bisa memberikan kuasanya. Ya. Dia mau setelah dia ada di dunia ini, dia ada di surga, dia mau kuasanya yang sama yang dia pernah pergunakan di dunia ini, ya, itu tetap ada di dunia ini. Amin. Kuasa untuk apa? Ya, dia memanggil murid-muridnya untuk dia memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Dikatakan sini menguasai dan mengusir roh jahat. Amin. Ya, karena di dunia ini banyak roh jahat. Di dunia ini tempatnya roh jahat. Ya. Nah, kemudian melenyapkan segala penyakit dan kelemahan tubuh. Itu kuasanya. Jadi kalau kita ini murid, kita bisa melenyapkan kelemahan tubuh, kita bisa menyembuhkan penyakit, kita bisa nggak menyembuhkan diri kita sendiri? Bisa nggak? Amin, bisa? Ya, seperti itu. Jadi, kalau aku punya kuasa nih. Aku punya kuasa yang dulu ketika Yesus pakai kuasa itu, ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang yang lemah, ya, mengusir roh jahat. Kuasa yang sama waktu itu diberikan oleh murid-murid juga bisa melakukan itu semua. Saat ini kuasa itu ada di dalam kita murid-muridnya. Amin. Amin. Ya. Jadi kita hari ini bisa nggak menguasai roh jahat? Bisa? Ya. Melenyapkan segala penyakit, kelemahan tubuh. Bisa? Amin. Pernah praktekkan nggak? Pernah praktekkan nggak? Orang kita mulus-mulus apa pegel lah, sembuh-sembuh. Hal yang sederhana mulai kita lakukan. Amin. Anak kita, cucu kita, orang tua kita sakit, kita rajin, kita sembuhkan. Kalau kita punya kuasa untuk menyembuhkan, kita punya kuasa untuk mengusir roh jahat, dan itu kita pakai, dan ternyata roh jahatnya masih ada, penyakitnya masih ada, kelemahan tubuhnya masih ada. Yang bohong siapa? Firman-Nya, atau kuasanya, atau kita murid yang belum belajar? Belum belajar. Ya. Tekun saja belajar pasti bisa. Amin. Ya, saya juga ngalami dulu ketika masih awal-awal ikut-ikutan pelayanan, ya, usir setan di rumah, bersihin rumah, ya kan? Ya pakai segala macam, harus ngotot lah segala macam, ya kan? Terus kemudian nanti harus pakai apa? Harus doa dulu, buah puasa dulu saya lakukan. Sampai kemudian kita diperbarui belajar tentang firman. Oh iya, itu kegelapan. Aku ini terang, punya kuasa. Ketika aku ada di dalam kegelapan, firman Tuhan berkata, ketika terang ada, kegelapan pergi. Amin. Terjadi nggak? Terjadi. Dan itu kami buktikan berkali-kali. Amin. Ya. Tapi tubuh gelap saya nggak pergi-pergi.
kurang perawatan. Ya. Nah, Matius 10 ayat 5 sampai 8. Matius 10 ayat 5 sampai 8. Dikatakan di sini ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Ya, jadi di sini Yesus memasukkan penyembuhan orang sakit, mengategorikan penyembuhan orang sakit, penyucian orang yang kusta, penyembuhan orang buta, memulihkan kehidupan seorang, membangkitkan orang mati sekalipun, ya, mengusir setan-setan itu sebagian dari pemberitaan Injil. Amin. Jadi kalau engkau datang ke seseorang atau ke rumah atau ke sahabatmu atau ke temanmu, beritakan Injil. Dengan apa? Mendoakan dia ketika dia sakit, mendoakan dia ketika dia lemah, kuatkan dia, beritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Itu semua bagian dari pemberitaan Injil. Sehingga mereka mengerti, ya, bahwa ada Tuhan yang bisa, ada kuasa yang mampu membebaskan dia, memerdekakan dia. Amin. Amin. Ya. Dan itu sudah kita dapatkan atau belum hari ini? Sudah didapatkan belum? Sudah? Amin? Ya? Bayar nggak dulu? Jangan cuma-cuma. Ya, cuma-cuma. Ya. Kalau kita dapat cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Ya. Kita bandingkan ayat ini. Nih, ketika kita menyembuhkan orang, ya, itu sama juga dengan Lukas 9 ayat 2. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi ketika kita menyembuhkan orang, mendoakan orang supaya sembuh, ya, itu sama saja kita sedang memberitakan tentang kerajaan Allah. Amin. Amin. Tidak muluk-muluk kok. Ya, kita nggak perlu menerangkan kerajaan Allah ini terbuat dari emas. Kerajaan Allah ini penuh kuasa, ada Yesus, ada malaikat, ada dan lain sebagainya. Nggak perlu muluk-muluk. Tetapi ketika kita sembuhkan orang sakit, ketika kita bawa kabar sukacita, ketika kita membawa damai sejahtera pada keluarga-keluarga, ketika kita menghibur seseorang, ya, kita sedang menceritakan tentang kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya. Jadi mulai kita sebagai murid Yesus, sebagai wakil dia di dunia ini, yang kita bawa bukan pertentangan, bukan percekcokan, bukan kita membuat perbedaan, tetapi yang kita beritakan adalah kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah yang ada kuasanya, yang ada damai sejahtera melampaui segala akal, yang ada sukacita. Amin. Ya, yang ada iman di sana dan kita bekerja dengan iman. Ya. Nah, Kisah Para Rasul Kisah Rasul 4 ayat 31. Ayat 29, mulai 29 sampai 31. Lihat nih, ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya. Jadi kalau kita takut memberitakan tentang firman Tuhan, berdoa, minta keberanian. Ya.
Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, dengan kuasa. Amin. Dengan kekuatan penuh. Ya. Ketika berdoa, bukan yang berdoa yang bergoyang, tetapi ketika berdoa tempat yang bergoyang. Amin. Amin. Ya. Jadi doa kita walaupun tidak bergoyang secara fisik, tapi itu menggoncang kerajaan maut di sekitar kita. Amin. Ya. Dan itu yang terjadi. Ya. Ada kelepasan, rantai-rantai yang mengikat terlepas. Seperti itu. Ya. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita dan begitu dia datang, dia tidak akan pergi lagi. Roh Kudus itu tidak datang dan pergi, walaupun kita kadang melakukan kesalahan. Beda pada zaman perjanjian lama. Ya. Lihat Yohanes 14 ayat 16. Buktinya apa? Yohanes 14 ayat 16. Jadi kalau kita sedang mendoakan orang, walaupun waktu ini habis marah-marah nih, kemudian Pak Sam tolong dong doain nih. Wah aku lesu-lesu, aku lagi gak ada sejahtera, kok aku semua doain, layak gak? Kalau kita berpendapat seperti itu berarti kita melayani dengan keakuan kita sendiri, ya, dengan perasaan kita sendiri, tidak menyertakan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Ya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Roh Kudus. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Nggak pernah pergi dari kita. Ya. Walaupun kita lagi jengkel, lagi marah, lagi jengkel, kita keluar, kemudian ada orang sakit, doakan. Jangan melampiaskan kemarahannya pada orang lain. Habis marah-marah sampai kantor marah-marah karena tadi di rumah jengkel. Jangan seperti itu. Amin. Tapi itu yang membuat apa? Roh Kudus itu selalu bekerja dalam hidup kita. Ya. Dia mau kita mengalami damai sejahtera walaupun kita sedang jengkel. Gitu. Ya. Kepenuhan awal ketika Roh Kudus pertama kali datang adalah apa yang dialami para murid pada hari Pentakosta. Itu kepenuhan awal pertama kali, ya. Dan cuma itu tok. Amin. Ya. Enggak dinubuatkan lagi, nanti ada lagi. Enggak. Tetapi dalam firman Tuhan setiap kali engkau menumpangkan tangan, Roh Kudus masuk pada orang yang menerima. Ya. Kendali dan pengaruh jiwa dan tubuh kita berfluktuasi memang, ya, secara proporsional sebagaimana apa yang kita pikirkan. Jadi jangan batasi dia dengan pikiran-pikiran kita. Amin. Ya, makanya apa? Makanya Tuhan memanggil kita sebagai murid supaya kita ini bisa menggunakan seluruh kepenuhannya Dia. Supaya kita ini bisa melangkah di dalam kepenuhannya Dia, menggunakan apa yang sudah diberikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang kuasa seorang murid. Di luar murid tidak ada kuasanya. Jadi ini satu-satunya pilihan. Kalau engkau tidak mau dimuridkan, ya, dan guru kita adalah Roh Kudus, engkau tidak akan pernah menerima kuasa itu atau mempergunakan kuasa itu dengan baik. Amin. Ya. Jadi kalau engkau mau, kita mau, ya, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Tuhan, memulihkan orang yang terikat dengan kuasa Tuhan, menghibur orang, ya, menyembuhkan, menguatkan orang lain. Jadi murid.
Amin. Amin. Kabar baik. Siapa mau jadi murid? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berjamaah kudus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Kau sungguh baik. Kau menjadikan kami murid-murid-Mu Tuhan, supaya kami menerima kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan apa yang pernah Kau lakukan ketika Engkau ada di dunia ini, ketika murid-murid-Mu ada di dunia ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat semua perbuatan-Mu di kayu salib. Sekaligus mengingatkan identitas diri kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau mati bagi kami semua Tuhan, dan Engkau bangkit sebagai pembenaran kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Bapa mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Bapa mati dari maut, di kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Bapa mati dari maut, di kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau diserahkan karena pelanggaran kami, Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami. Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dari kesalahan dan kami diterima di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan kepada kami setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, takkan kekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam hidupku. Dengan bilur-bilur-Mu segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan
dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan serta pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita hari ini, baik kita menyembah Tuhan, kita bersukacita dengan pujian Rahmat Baik. Damai kebenaranmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh di dalam hidupku, Engkau baik, keramatan, Engkau baik, keramatan, Engkau baik, Surat-surat bagi Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kebaikan-Mu akan kami, selalu kami, dan seterusnya kami nikmati di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kuasa bagi kami murid-murid-Mu, Tuhan, dan kami mau, Tuhan, Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang memberikan kami pewahyuan, yang memberikan kami pengetahuan bagaimana kami hidup selayaknya kami ada dalam kerajaan Allah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati jemaat-jemaat-Mu PCC Tuhan, dimanapun mereka berada dan yang ada di sini Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka Tuhan, berkati mereka dengan berkat yang luar biasa yang tidak pernah habis, dan Engkau senantiasa menyertai Engkau sampai pada kekekalan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemulihan yang kami alami, yang kami terima Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu jasmani Tuhan. Terima kasih untuk setiap makanan yang kami nikmati Tuhan. Terima kasih untuk keuangan kami yang Kau sudah pulihkan Tuhan. Dan kami dapat melakukan banyak hal Tuhan. Untuk kami melayani Engkau, untuk kami bekerja, untuk kami bepergian, untuk kami membeli sesuatu Tuhan. Semua itu Kau cukupkan, bahkan Kau berikan kami kelebihan Tuhan, kelimpahan Tuhan. Dan kami dikatakan makmur Tuhan, karena kami tidak akan pernah kekurangan suatu apa-apa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan saatnya kami menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Merdeka.